Sobat Kaum, apa kabar? Seneng banget lagi ketemu di Kaum Mengudara. Aku Megumi, host Kaum Mengudara dan juga ditemani oleh juru kampanye muda Febri di sini. Juru kampanye Di Kaum Telapak. Oke, Kak Febri. Nah, kita ini punya rubrik baru di Kaum Mengudara, khususnya di bulan Agustus. Kita hadirkan rubrik bernama Minggunya Masyarakat Adat. Kakak udah tahu Minggunya Masyarakat Adat Udah apa? dong, kan kemarin itu kita baru ngerayakan Hari Internasional Masyarakat Adat kan, bareng teman-teman juga. Minggunya Masyarakat Adat ini karena kita bulan Agustus ini merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat seperti kata Kak Febri, dan juga ada Hari Hutan Indonesia. Setelah kemarin kita terbang ke Kalimantan Utara, bertemu dengan kaum muda sebagai narasumber kita, Kakak Rizky. Oke. Nah, sekarang kita mau kemana nih, Kak? Mungkin menarik kalau kita terbang jauh ke Indonesia Timur kali ya. Wih, ke Indonesia Iya nggak Timur. sih? Boleh gue tebak nggak? Boleh coba. Kita mau ke Tanah Papua. Oke, boleh. Oke, nah di Tanah Papua ini ada kaum muda ya, Kak ya? Ada dong pastinya kan. Ada siapa tuh, Kak? Keluhnya itu dia itu aktif di membuat produk-produk lokal. Terus itu kegiatannya barang yang dibuat tuh akan dijual di koperasi dan ngebantu perekonomian perempuan ada di sana. Mantap kali. Tapi kita mungkin lebih gali lebih dalam ya. Dengan siapa nih, Kakak di Tanah Papua? Rutiana Yudafat, Kak Rutiana Yudafat yang biasa kita panggil Kak Uti. Teman-teman, Sobat Kaum, Kak Uti ini punya banyak cerita menarik soal masyarakat adat, perempuan adat, juga komunitas lokal yang tadi Kakak Febri sedikit spill terkait kegiatan Kakak Uti di tempat wilayah Kakak Uti. Nah, Kakak Uti juga nih sebagai perempuan adat bisa menceritakan bagaimana kearifan lokal, praktik-praktik baik dalam merawat hutan, menjaga hutan dan budaya mereka. Kita langsung aja nih menyapa Kakak Uti. Halo Kakak Uti. Kakak Uti boleh perkenalan diri dengan Sobat Kaum di Kaum Mengudara ini. Halo, saya dari Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong Selatan. Wilayah adat Knasaimos, subsuku Imian. Subsuku Imian. Berarti di Knasaimos ini banyak subsuku kah? Banyak suku kah? Di wilayah Knasaimos ada 6 subsuku. Karena tadi kan banyak subsuku toh di Knasaimos. Banyak subsuku. Berarti banyak juga bahasa ibu toh yang digunakan secara turun-temurun. Kira-kira seberapa penting bahasa ini di dalam menjaga identitas Kakak Uti dan pengetahuan lokal masyarakat adat? Bahasa ibu tidak digunakan hanya untuk sebagai alat komunikasi, tetapi juga digunakan di berbagai bidang yang ada. Nah, seperti kearifan lokal, terus pendidikan, budaya, dan sebagainya. Menarik ya. Berarti dari bahasa itu Kak Febri kita bisa menggali kearifan lokal budaya gitu. Jadi bukan sekadar bahasa aja. Kak Uti boleh cerita dong ke kita subsuku Imian itu bagaimana sih ininya, mungkin ciri khasnya, ataukah berbeda atau sama dengan suku-suku yang lain. Di subsuku Imian itu ada 4 desa yang mendiami subsuku tersebut. Nah, mungkin zaman dahulu dengan sekarang kan pasti beda. Benar. Mungkin di beberapa subsuku yang ada pasti punya gayanya berbeda begitu. Jadi tidak sama. Jadi di subsuku Imian tuh mereka punya ininya tersendiri. Tidak semua sama begitu. Tidak semua sama ya. Nah, Kakak Uti di dalam bahasa ibu ya. Tadi kita ngomongin soal bahasa ibu. Nah, di tempat Kakak Uti ada bahasa tersendiri nggak kalau mau menggambarkan soal hutan, alam, tumbuhan? Ada Kakak, ada. Apa itu Kakak? Boleh diceritakan nggak ke teman-teman? Jadi ada beberapa kosakata yang dipakai untuk dalam bahasa ibu. Jadi contohnya hutan. Nah, nama hutan tuh dia punya nama bahasanya Tabra, jadi tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa lain begitu. Nah, Kak Uti, berarti kalau misalnya Kak Uti mau atau teman-teman Kak Uti yang sedang mau bermain ke hutan, berarti bilangnya
Saya mau pergi ke tabrak begitu kah? Iya, macam mencoba. Jadi kalau ketika tong bermain ke hutan, kita tidak pakai bahasa Indonesia, kita harus pakai kita punya bahasa ibu, supaya mereka lebih lebih tahu begitu, maksudnya lebih mengerti, maksudnya bahasa ibunya seperti begini. Itu sangat keren sekali loh Kak Uti loh. Masih mempertahankannya mempertahankan ya. itu seperti ini akan kita harus kampanyekan bersama gerakan bahwa harus ngobrol bahasa daerah gitu. Nah, bisa itu. Kita Bisa itu Kak Uti. Kita bisa Menarik. belajar bahasa Kak Uti. Kalau misalnya saya mau ke Tanah Papua tuh, saya Iya. mau main ke rumahnya Kakak Uti, bisa ngobrol pakai bahasa Kakak Uti, bahasa lokal toh. Itu harus Kakak, kalau ke Papua harus pakai bahasa lokal. Itu Iya, sudah cocok, Itu sudah. Kegiatan sehari-hari Kak Uti itu apa sih kalau boleh tahu nih? Iya, jadi keseharian aku selain dari pemantauan hutan, aku juga sering membuat pengelolaan hasil produk. Jadi yang seperti pertanyaan tadi bahwa itu yang sedang saya kerjakan. Jadi saya sementara lebih fokusnya ke pengelolaan hasil potensi yang ada di wilayah adat Kenasaimus, lebih khususnya di subsuku Imian. Ada beberapa produk yang kita sudah hasilkan dengan beberapa kelompok, yaitu dari komunitas lokal sendiri. Kami ada beberapa produk yang kami sudah produksi. Yang pertama tepung sagu, tepung pisang, dan juga ada satu produk baru yang kemarin baru diproduksi dari teman-teman komunitas lokal, yaitu sambal udang. Jadi lapar nih pagi-pagi. Sambal udang. Ya. Jadi ada beberapa produk yang kami sudah keluarkan. Kemarin kami baru membuat penguatan kapasitas di beberapa kampung untuk bagaimana bisa mengelola sumber hasil potensi yang ada di wilayah kita. Kakak Uti tadi bilang sambal udang tuh, itu saya suka sekali udang Kakak. Itu bisa tidak kalau misalnya kesini dibawa itu sambal udang Kakak? Bisa Kakak, bisa bertahan lama Kakak. Oh, berapa lama itu sampai tahannya, bisa Uti? 1 tahun bisa. Oh iya? Oke. Wow. Jangan ada yang ambil lah kalau Kakak Uti kasih ke saya sambal udang itu, iya. jangan ada yang minta. Siap. Saya pelit. Tapi kalau Kak Uti datang ke sini, bagaimana kalau kita yang datang ke sana? Oh, bisa. Bisa nggak Kak Uti ya? Kalau misalnya bisa kita punya kesempatan, Boleh, Kakak. nah kita lihat prosesnya ya Kakak Prosesnya. ya. Iya. Kak Uti itu kan tadi Kak Uti cerita ya, ada pembuatan tepung sagu, ya Tepung benar? sagu. Dan tepung pisang. Nah, kalau boleh tahu cerita dong ke kita, apakah pembuatannya itu masih tradisional kah atau dibantu dengan mungkin ada mesin kali teknologi gitu. Iya. Ataukah murni dengan memang mempertahankan budayanya subsuku Imian begitu. Boleh cerita dong Kak ke teman-teman semua, proses pembuatannya singkat saja gitu. Iya, untuk proses pembuatan tepung sagu itu masih menggunakan bahan lokal yang ada. Jadi mungkin yang hanya kami gunakan tuh mesin packing. Jadi setelah selesai pembuatan langsung kami gunakan mesin itu untuk di packing produknya. Berarti itu tepung sagu itu ambil dari hutan toh Kakak? Iya, diambil dari hutan. Oke. Berarti itu kalau tidak salah ya, saya tuh pernah lihat beberapa dokumentasi ya, bagaimana teman di tanah Papua, mungkin masyarakat adat Papua melakukan menokok sagu ya, betul Kakak? Tadi dibilang bahwa kehidupan zaman masyarakat waktu itu beda dari kehidupan masyarakat sekarang. Nah, kalau dulu mereka manual dalam arti menokok, tapi sekarang mereka lagi dibilang zaman modern, jadi mereka menggunakan mesin parut sagu. Jadi sagunya diambil dari hutan, dibawa ke kampung, baru diolah dengan mesin begitu kata. Berarti lebih cepat juga ya Kakak ya, apalagi lebih cepat prosesnya daripada menokok. Terkait perkembangan zaman gitu ya Kakak, beda zaman beda cara gitu ya. Tapi apakah tradisi menokok sagu itu oleh masyarakat adat Papua itu masih dilakukan Kakak? Apa misalnya di suku Imian kah?
sebenarnya masih dilakukan, cuman hanya mungkin beberapa orang saja yang digunakan. Tapi dilihat paling banyak yang sudah menggunakan mesin. Ini aku buat tanya soal terkait perempuan ya. Apakah yang melakukan aktivitas yang sama seperti Kakak Uti ini itu dari kelompok-kelompok perempuan kah atau semua kelompok yang yang bergerak di situ? Selain di komunitas lokal, ada juga kita punya kelompok perempuan. Nah, kelompok perempuannya itu melakukan ini juga tadi yang Kakak Uti melakukan capacity building toh, mungkin juga melakukan menjual hasil produk-produk yang diambil dari alam. Kelompok perempuan kerjasama dengan anak muda adat yang ada di komunitas lokal. Jadi kitanya tuh kerjasama begitu Kakak. Menurut Kak Uti ini, apakah kalau misalnya ini berarti bisa digambarkan mungkin hutannya masih asri ya Kak ya? Iya, di tempatnya Kakak Uti. Apa betul atau tidak Kakak? Tapi nanti ini masih ada pertanyaan lanjutan ini Kakak. Nah kalau misalnya masih asri, berarti apa arti penting hutan nih bagi teman-teman subsuku Imian gitu dalam keseharian kayak gitu? Kalau dibilang kalau sekarang dilihat secara detail bahwa hutannya sudah tidak ada. Oh iya? Kalau hutannya sudah tidak ada. Jadi untuk kehidupan masyarakat mau ke hutan juga agak susah begitu karena kadang kehidupannya semakin jauh begitu. Berarti bisa dibilang hutan sudah tidak ada. Aduh, saya sedih ini. Bagaimana lagi mereka yang bersentuhan langsung dengan hutan toh? Berarti Kak Uti mungkin semakin jauh ya mengambil dengan teman-teman komunitas atau suku adat Imian mengambil sumber penghidupan. Misalkan hutannya dekat dengan masyarakat adat, tapi karena sudah habis toh akhirnya mau tidak mau harus mengambil agak lebih jauh di hutan yang masih bagus sekali. Menurut Kakak Uti bagaimana? Kalau untuk kami bahan yang ada di alam itu kami perlu waktu yang sangat jauh, dalam arti jarak yang lebih jauh lagi untuk bisa mengambil bahan yang ada di hutan. Mungkin sedikit pengalaman dari saya, waktu kami komunitas lokal kami membuat kerajinan tangan yaitu koba-koba yang biasa disebut payung Papua. Kami kebetulan ambil bahannya di hutan. Jadi kami butuh 2-3 hari untuk mengambil bahannya di hutan karena bahan yang kami ambil itu jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal kami. Jadi kami harus lewat gunung. Jadi kita harus panjat-panjat gunung sehingga bisa sampai di tempat yang kita bisa ambil bahan gitu. Berarti itu selama 2-3 hari itu akan nginep di hutan Kak Uti? Iya. Oh gitu? Waduh, bayangin. Iya Kakak. Itu berarti dengan bawa peralatan makan juga toh dari rumah bawa masuk ke hutan atau bagaimana? Iya, kita sudah harus siapkan bekal sekalian dari rumah. Karena perjalanannya sangat jauh begitu. Tadi Kak Uti tuh berbicara juga soal ada anyaman payung tradisi gitu tadi ya. Anyaman payung kah? Koba kah? Payung Papua. Payung Papua. Nah itu Kakak, berarti Kakak juga bikin noken toh? Jadi noken ini kami masih butuh orang tua untuk ajari kami karena tidak semua anak muda tahu menganyam noken. Mungkin hanya beberapa anak muda saja, tidak hampir semua. Oh, berarti ini yang menganyam noken itu masih orang-orang tua atau Kakak ya? Iya benar Kakak. Oke, tapi anyaman noken, tikar atau koba ya tadi ya payung Papua itu sulit nggak sih buatnya Kak? Memang sulit sih, tapi ya butuh perjuangan yang harus kita tahu begitu karena kalau memang kita tidak tahu siapa lagi yang nanti mau ajarkan kita punya generasi ke depan. Wah ini keren banget, aku harus tepuk tangan, itu keren banget quote-nya Kakak Uti. Nah Kakak itu nanti dijualnya di mana Kakak? Buat diri sendiri atau dijual kembali? Mungkin tadi katanya Kak Uti ada koperasi toh tadi yang kata Kak Febri juga. Apa ditaruh di koperasi kah? Iya, biasanya kalau dibuat sekelompok itu taruhnya di koperasi. Pribadi juga dititip di koperasi. Tadi kan ada koba-koba, terus tikar, terus noken. Boleh dong cerita dari tumbuhan apa sih asalnya gitu? Ya kata Kak Uti, hutan di sana semakin tidak ada ya, bagaimana untuk
membuat koba-koba, noken dan tikar begitu ya kan? Pertanyaannya, berarti itu bahan-bahannya boleh cerita tidak? Tadi kata Kak Febri, tumbuhan apa Kak yang dipakai buat buat noken, koba atau tikar Kak? Terus hubungannya dengan bahan-bahan ini bisa didapatkan di mana Kak? Tadi mungkin di hutan kah? Kalau noken dari tumbuhan daun panda hutan. Tumbuhannya bentuk kayak panda begitu, daun panda. Kalau tikar atau koba itu dari tumbuhan apa Kakak? Kalau tikar dengan koba-koba tumbuhannya sama dari daun pandan hutan. Kalau noken itu dari tumbuhan kayu. Di tumbuhan kayu tidak semua kayu yang digunakan, tapi ada kayu-kayu khusus yang digunakan. Itu ada juga noken kan bisa dibuat dari tumbuhan pohon dan juga dari rumput liar. Jadi ada dua jenis noken. Jadi ada yang dibuat dari rumput liar dan juga ada dari kulit kayu. Apakah seperti kayak noken, koba, dan tikar itu hanya untuk sebatas dibuat untuk ekonomi, untuk untuk menumbuhkan ekonomi, atau memang ada atau punya makna nggak sih dari noken itu untuk apa maknanya begitu gitu? Jadi sebenarnya tuh anyaman itu bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi, tetapi itu adalah suatu dibilang sudah menjadi kearifan lokal yang harus kita tingkatkan begitu turun temurun. Jadi kita harus diangkat lagi begitu, karena di Jondereng kan semakin jauh sekali kerajinan yang dilakukan tuh hampir dikatakan dipura begitu. Kak Uti, apakah pada saat mengambil tumbuhan tersebut ya, misalnya di hutan, apakah ada aturan adat ini? Memang ada aturan sih untuk tidak selebihnya untuk mengambil bahan dari hutan, karena kalau kita mengambil semua, bagaimana dengan kita punya generasi ke depan? Berarti ada jedanya toh Kak? Iya Kakak, ada. Ada jedanya. Jadi tidak semua. Nah kalau misalnya dari Kakak Uti sendiri, misalkan ingin mengambil tumbuhan tersebut untuk menganyam toh, misalnya hari ini mau menganyam, apakah besokan lagi bisa ambil lagi atau ada waktu tertentu untuk jangan mengambil dulu gitu? Maksimal hanya 2 hari, tidak bisa sampai maksudnya mengambil secara terus menerus begitu, karena kecuali tumbuhan atau pohon yang kita pakai itu kita harus istilah direboisasi, sehingga ada nanti ketika kita mengambil secara terus menerus, kalau kita direboisasi ditanam tumbuhan kembali atau pohon yang kita gunakan untuk anyaman. Kita kalau mengambil secara menerus, pasti kita punya generasi ke depan nanti mereka habis. Sulit untuk mengambil bahan dari hutan karena sudah tidak ada begitu. Oke. Jadi harus ada jeda loh Kak. Iya Kak, benar. Jadi jangan diambil terus-terusan. Tumbuhan juga ada proses regenerasinya juga kan. Betul. Jadi ya kalau misalnya diambil terus ya apa bahan yang mau dipakai lagi gitu. Dipakai lagi, dan kasihan teman-teman yang di yang Kenai generasi Samos ya, Kenai Samos tuh. Aku mau bertanya nih Kak Uti, apa tradisi yang paling khas oleh subsuku Imian yang paling khas yang mungkin Kak Uti mau utarakan, mau ceritakan ke kita gitu, yang sobat kaum ini mau tahu dong suku Imian ini kekhasan tradisinya apa sih, kearifan lokalnya macam apa gitu. Misalkan adakah ritual dalam misalnya ada yang lahir gitu, menikah kayak gitu-gitu. Ada, bisa cerita nggak sih Kak soal tradisi atau kearifan lokal dari subsuku Imian? Kearifan di subsuku Imian sebenarnya tuh ada sih, dan juga di semua subsuku yang ada. Kita di subsuku Imian ada juga ritual adat. Ritual adat yang dilakukan secara turun temurun. Misalnya menikah kah, ada ritualnya kah, atau pas lagi ada orang yang melahir? Ya, ada. Jadi ketika
adatnya kita di sini tuh selain kita dilahir itu juga dibuat ritual adat secara dibilang ikat adat menikah adat begitu. Jadi ketika kita dilahir kita harus dibuat ritual adat supaya kita disah begitu dibilang anak adat. Kita dilahir dan juga menikah pun juga harus lakukan ritual karena kalau kita di sini itu harus nikah adat dulu, habis itu baru nikah gereja. Oh, perbekatan di gereja berarti ya. Kearifan lokal apa, tradisi apa yang masih dipraktekkan oleh teman-teman dari subsuku Imian ya? Subsuku Imian, benar. Iya, jadi kearifan lokal yang masih perlu ditingkatkan itu seperti anyaman dan juga meningkatkan seni dan kerajinan. Itu yang perlu kita perlu dikembangkan. Kita akan berbicara adalah menariknya di subsuku Imian itu berbicara generasi gitu tadi ya. Terus kalau boleh tahu nih Uti ya, apa sih mimpi besarnya Uti yang diharapin untuk masyarakat adat subsuku Imian? Kalau untuk saya impian terbesar untuk saya semoga ke depan anak-anak generasi muda jangan tertinggal begitu. Mereka harus bersaing dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Sehingga dari sekarang kita mulai bekal mereka terutama untuk selain masyarakat dan juga kita perlu backup anak-anak generasi terutama untuk anak-anak yang di bawah usia dini. Kami perlu backup mereka supaya yang paling utama adalah mereka harus mengenal bahasa mereka, bahasa ibu. Karena semakin jauh bahasa ibu tidak digunakan lagi gitu. Jadi perlu untuk semoga impian terbesar saya semoga kita generasi muda sudah bisa menggunakan bahasa ibu lebih lancar begitu. Berarti tantangannya apa sih yang terjadi, Kak? Iya. Jadi apakah ini akan makin lama bisa punah kah semuanya? Sepertinya begitu. Kalau memang tidak ada pembekalan untuk adik-adik, tetap bahasa ibunya akan punah begitu. Makanya dari aku sendiri aku buat ruang belajar begitu, seperti mungkin di kakak mungkin beberapa di kakak dong ada yang sudah lihat Uti punya aktivitas sehari. Uti biasa kalau ada waktu kosong Uti buka ruang belajar untuk adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik sekarang ini mereka lebih lancarnya tuh dengan bahasa Indonesia. Padahal mereka punya bahasa ibunya tuh ada, tapi kadang orang tua tidak mengajar bahasa ibu ke anak-anak begitu. Nah, Kakak Uti, kalau tadi Kakak Uti cara menjaga bahasa ibu supaya tidak punah, dengan tadi cara-cara Kakak Uti untuk buat sekolah, buat mengajar kayak gitu. Nah, Kakak Uti ada juga nggak Kakak Uti terkait tantangan soal menjaga hutan ini Kakak? Karena kan selain tadi bahasa ibu, ada hubungannya juga dengan Kakak Uti punya kegiatan yang berdekatan dengan hutan ya, alam kayak gitu. Kakak Uti ada nggak tantangan dalam merawat alam atau hutan gitu Kakak? Sebenarnya banyak sekali tantangan Kakak. Ketika kita turun di lapangan, kadang banyak sekali tantangan yang kita menghadapi. Yang paling utama adalah tidak ada support dari masyarakat setempat untuk mensupport kami anak-anak muda yang ada. Kadang kami turun ke lapangan itu ada tantangan. Kadang di sini masyarakat biasa tidak membuat diskusi secara baik atau maksudnya bicara sebaik mungkin. Mereka tuh kadang langsung tegur kami di lapangan begitu. Kalian bikin apa? Sebenarnya tuh kami lebih
mau mencari tahu saja begitu. Tapi kalau caranya sendiri Kakak Uti untuk sebagai Kakak Uti sebagai perempuan adat dan juga orang muda adat ya, untuk merawat hutan tempat tinggal Kakak Uti bagaimana? Hutan atau alam yang ada di sekitar Kakak Uti bagaimana Kakak? Kalau untuk saya sebagai perempuan adat, walaupun hutan sudah dirusak oleh investor yang masuk ke merusak hutan kami, tetapi saya sebagai perempuan saya harus bertindak begitu. Walaupun hutan sebesar ini sudah dirusak, tetapi masih ada juga masih ada hutan tersisa begitu. Jadi yang perlu kami harus jaga. Jadi selain mengelola sumber potensi alam, kita juga jaga hutan karena hutan adalah ibu kita dan juga hutan adalah dibilang bang karena kita punya kehidupan ini ada di hutan. Makasih banyak nih. Hutan ingat loh Feb. Hutan adalah ibu. Benar aku sepakat. Seperti ibu yang mengasihi, memberikan penghidupan kayak gitu. Itulah gambaran hutan bagi, menurut aku bukan hanya teman-teman dari masyarakat adat Papua ya. Kemarin juga Rizky bilang begitu, hutan adalah ibu. Aku mensepakati adalah sebagai ibu karena dia memberikan kasih dan panjang masa tanpa meminta tuntutan dan imbalan. Hutan itu cuman ya udah please rawat aku gitu, tolong dong rawat aku tanpa rusak gitu. Dan mereka akan memberikan banyak sumber kehidupan gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Apa arti menjadi bagian dari kaum muda nih? Karena kaum muda kita tanya dong. Boleh Boleh ya. lah. Ayo dong Kak Uti. Apa arti menjadi bagian dari kaum muda bagi Kak Uti sendiri? Saya sebagai kaum muda aktif di kaum muda untuk terus berkolaborasi, bukan hanya di wilayah saya sendiri, tetapi di membangun beberapa jejaring di wilayah yang ada. Sebagai kaum muda bukan hanya untuk diam, tetapi terus berkolaborasi begitu dengan beberapa membangun jejaringan dengan beberapa kaum muda di daerah lain gitu, terutama dan juga bersama membangun jejaring bersama kaum Telapak untuk terus berkolaborasi untuk merawat alam dan berjuang untuk keadilan ekologis. Cocok banget. Oke, mantap ya. Itu kita menuju penutup sebenarnya. Nah, Kakak Uti boleh sedikit satu kalimat atau jangan satu kalimat ya, boleh terserah Kakak Uti mau 1 kalimat, 2 kalimat. Intinya penutup kutipan yang bisa kita ambil dari Kakak Uti. Apa pesan-pesan Kakak? Iya. Pesan saya ada 2 kakak. Oh, mantap. Jadi yang pertama pesan saya sebagai kaum muda kita harus hidup dari mengolah tanah, bukan menjual tanah. Itu pesan yang pertama. Dan yang pesan kedua, sebagai kaum muda kita jangan tinggalkan air mata untuk anak cucu kita ke depan, tetapi bisa kita meninggalkan mata air untuk generasi kita ke depan. Mantap, tepuk tangan. Kakak Uti, kalau saya mau bilang Kakak Uti paling mantap, pakai bahasa Kakak Uti apa Kakak? Bahasa apa nih? Pakai subsuku Mian. Bot karma bagus sekali. Bot karma Kakak Uti. Kakak Uti. Terima kasih banyak untuk Kakak Uti. Mungkin untuk penutupan Kak Mei boleh. Oh iya, jadi teman-teman kita sudah di akhir podcast kita ya. Gak terasa ya Kak. Tidak terasa. Oke, jangan lupa kawan-kawan Sobat Kaum, terima kasih sudah mendengarkan podcast Kaum Mengudara dengan rubrik minggunya Masyarakat Adat. Jangan lupa dengarkan di Spotify Kaum Telapak dan juga akan tayang di YouTube Kaum Telapak Channel. Jangan lupa untuk ikuti sosial media Kaum Telapak juga @kaumtelapak dan Kaum Muda juga punya ada sosial media nih Kakak. Iya. Nah, nih Kak? Apa? Jangan lupa juga untuk follow account Instagramnya kaum.muda. Itu juga nanti akan terjaring dengan kaum muda seperti teman-teman Kak Uti juga. Nah, tulisannya gimana tuh Kak? Kaum Muda. KAOEM
muda. Oke deh. Begitu. Terima kasih ya Kakak Febri udah nemenin saya nih. Kita ke Indonesia Timur. Indonesia Timur. Kan akan lanjut juga kan nanti ada di Indonesia bagian dong, mananya. benar. Ini akan berlangsung minggunya masyarakat adat seminggu ke depan. Oke. Kayak gitu selama bulan Agustus. Nah, untuk teman-teman juga pantengin terus karena akan ada beberapa teman-teman juga kita ya Dari kaum muda. untuk akan berbicara apa yang terjadi di daerah teman kaum muda masing-masing. Dan juga tradisi kearifan lokal yang kita mau di-share dong dari teman-teman ya. Iya, benar itu sekali. dia. Oke kawan-kawan, sampai ketemu lagi dan amuk-amuk Kakak Uti. Abang-abang Kakak Uti, sampai ketemu. Amuk. Dadah. Amuk sobat kaum. Sobat kaum, situ dong kamera, Oh ya, situ dong. sobat kaum. Aduh. Sobat kaum.